Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-27. Dan ada juga saudara kita yang sudah memasuki di Ramadan yang ke-28, kecuali yang kemarin sedang viral Auli ya. Jadi sudah telepon kepada Allah Subhanahu wa taala karena dan tersampaikan sudah melaksanakan sholat Idul Fitri terlebih dahulu, ya. Kita berhusnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu adalah keunikan dan macam warna-warni kehidupan yang ada di dunia. Yang pasti rasa syukur kita atas segala nikmatnya tidak pernah kita lepaskan, dan jangan sampai kita mengingkari atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersalawat juga kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang saat Rasulullah menaiki mimbar, yang saat itu Rasulullah pada saat menaiki tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Menaiki tangga yang kedua, Rasulullah pun juga mengucap amin. Dan sampai yang ketiga, Rasulullah juga mengucapkan amin. Ini pernah saya sampaikan. Lalu setelah turun dari mimbar, para sahabat penasaran dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin dan amin?" Jadi sampai 3 kali. Maka Rasulullah menyampaikan, "Wahai para sahabat, tadi malaikat Jibril mendatangiku dan menyampaikan sesuatu, dan aku mengamini. Yang pertama adalah malaikat Jibril menyampaikan, celakalah, celakalah, celakalah bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan." Itu yang pertama. Semoga kita setelah selepas dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunannya, bukan malah sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan, malaikat Jibril menyampaikan, celakalah bagi orang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak membuatnya masuk surga. Ada kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi dia keberadaannya tidak membuat masuk surga. Artinya bahwa ada 2 orang tuanya tidak berbakti, tapi malah kebalikannya, membantah, bahkan membentak, naudzubillah min dzalik, ya, dicuekin, gitu ya, dicuekin. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian
Mungkin yang orang tuanya ada di sini masih lumayan gitu ya. Saya Pak Wahid ini orang tuanya jauh non di sana ya. Ya, kadang hanya bisa berdoa setiap hari dan berdoa. Lalu yang ketiga adalah celakalah bagi orang yang saat disebutkan namaku, kata Nabi, namaku, kata malaikat Jibril, namamu wahai Muhammad, tapi dia tidak bersolawat. Dan dikatakan oleh Nabi, kikirnya orang kikir gitu ya, pelitnya orang pelit, yaitu pada saat disebut nama Nabi tapi tidak bersolawat ya. Jadi 3 hal itu saya ulang gitu ya. Itu kemarin waktu melalui Zoom waktu itu saya sampaikan. Jadi 3 hal itu. Yang pertama tadi apa? Mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Yang kedua, masih punya orang tua tapi tidak menjadikan dia masuk surga, berarti ya mbalelo apa, tidak taat, bahkan mungkin ya durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan ridallah fi ridal walidaini, keridhaan kedua orang tua itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Jadi kalau ingin membuat tersenyum Allah, buat tersenyum kedua orang tua. Kalau orang tua kita sedih, melihat kita sedih tapi sedih prihatin begitu ya, bahkan kita tangiskan, itu tandanya Allah juga murka. Walaupun kita jungkir balik sholatnya, misalkan berbaik dengan orang lain, tapi dengan kedua orang tua tidak baik, ya kebalikannya. Dan yang ketiga adalah kita bersolawat pada saat disebutkan Nabi Muhammad. Yang ketiga tadi itu, ingatlah bahwa Allah menstandarkan kecintaan kita. Yang pertama ketaatnya kepada Allah, kepada Rasul, dan yang ketiga adalah kepada orang tua. Standarnya cinta pada Allah, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada orang tua. Baru taat. Ya mungkin kita punya kiai yang kita panuti dan sebagainya, ya beliaulah yang kita ikuti gitu ya, kita ikuti. Nah, di kesempatan yang berbahagia kita meneruskan amalan 24 jam yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya. Kemarin terakhir masih ingat sampai mana? Masuk dan keluar kamar mandi ya. Ya, sebelumnya yaitu adab pada saat bangun tidur. Ada bangun tidur, mengusap, ya, berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusur. Mengusap wajah, setelah itu mencuci tangan. Kenapa kok mencuci tangan dulu, Abi? Ya, kita pada saat tidur tidak tahu apa garuk-garuk gini, garuk-garuk gini gitu ya, garuk-garuk gini gitu ya. Tidak sadar tentang itu ya, atau garuk-garuk tetangga gitu ya. Tetangga tidur maksudnya ya, tanda tidur. Sampai masuk kamar mandi pun juga begitu. Kalau kita kupas lebih detail ya, sarannya itu jangan berlama-lama di kamar mandi, apalagi dengan menyonyo. Apa menyonyo itu? Menyanyi gitu ya. Jelas di situ ditemani oleh jin, jenengan. Akan ditemani oleh jin. Wong duk mau masuk aja berdoa gitu ya, berdoa. Allahumma inna a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Gitu ya, berdoa. Apalagi berlama-lama. Bahkan nyuwun ngapunten, menyimpan apalagi mungkin cucian ya, yang biasa
kita kalau waktu di asrama mungkin Ustaz Fikri ya, menyimpan cucian di kamar mandi itu juga tidak diperkenankan. Bahkan ada yang menyampaikan itu minuman segar buat para jin itu, jin-jin kafir itu ya, minuman segar, sisa-sisa mungkin merendam sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu ya. Itu biasa anak-anak anu itu asrama itu ya, gitu ya. Itu sampai keluar kamar mandi. Dan hari ini, pagi ini, insya Allah akan kita lanjutkan berkenaan dengan sunnah sebelum menunaikan sholat subuh. Tadi Abi, Rafa, Rizky, siapa tadi itu? Nah, kita ingatkan sholat 2 rakaat, sholat qobliyah sebelum subuh. Dan itu berbeda dengan sholat-sholat rawatib ganjarannya ya. Kalau tahu orang kaya sedunia, yaitu orang yang melaksanakan apa? 2 rakaat sebelum subuh. Kana yusolli 11 raka'atan kanat tilka salatuhu yasjudu sajda min dzalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah qabla yarfa'u ra'sihi. Mohon maaf. Jadi ternyata ada sholat selain sholat tadi itu, selain sebelum subuh, Rasulullah pun melaksanakan sholat malam ya, sebelum 2 rakaat yaitu rawatib tadi itu. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat sebanyak 11 rakaat. Kadar 1 sujud baginda Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selama tempo seseorang itu membaca 50 ayat sebelum baginda mengangkat kepalanya. Jadi sujudnya Rasulullah, rukuknya Rasulullah itu perkiraan lamanya ya, kita membaca 50 ayat. Ya, nanti dipraktekkan 50 ayat membaca. Bukan membaca cepat kalau ya. Jadi 50 ayat. Perkiraannya berapa menit begitu ya. Bahkan Rasulullah itu pernah sholat malam, penasaran sahabat sampai mengikuti di belakangnya. Nggak kuat karena sholatnya Rasulullah itu sampai kakinya bengkak, gitu ya, bengkak. Kalau kita mungkin kadarnya, levelnya ya mencukupi kalau di situ 8 rakaat ya 8 rakaat saja, begitu ya. Kadarnya sampai situ saja, ya. Baik. Lalu berikutnya bagaimana Nabi SAW bersolat malam pada bulan Ramadan ini walaupun sudah selesai ya. Maka Aisyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah tidak sholat melebihi sholat 11 rakaat sama ada pada bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Nanti kita jelaskan yang 23 ya. Bagaimana Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat sebanyak 4 rakaat dan janganlah kamu bertanya akan kesempurnaan dan panjangnya sholat Nabi yang saya katakan tadi itu. Para sahabat mencoba mengikuti, nggak kuat, saking lamanya, gitu ya, saking lamanya. Dan janganlah kamu bertanya akan kesempurnaan dan panjangnya. Jadi 4 rakaat, artinya ada yang 2 salam gitu ya. Ada yang mengartikan 4 rakaat baru 1 salam. Ada mengartikan seperti, menafsirkan seperti itu. Makanya kalau kita ada temui, jangan kaget seandainya ada yang sholat taraweh atau sholat malam itu 4 rakaat, salamnya 1 kali. Jangan kaget, karena hadisnya di sini 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi ada yang mengartikan 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam begitu. Ya, menafsirkan seperti itu. Lalu mungkin sekilas kita ingin
tahu bagaimana mungkin sejarahnya, ya sekilas saja. Jadi sholat taraweh menghidupkan di bulan Ramadan di zamannya Nabi. Memang Nabi pernah melaksanakan di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, suatu saat itu diikuti oleh para sahabat berjamaah, gitu ya, mengikuti jamaah. Kok tambah banyak, setelah salam ditoleh kok tambah banyak, gitu ya. Akhirnya Nabi mempercepat sholatnya dan mengakhirinya. Setelah itu pulang Nabi. Kenapa pulang? Dikhawatirkan memberatkan para sahabat. Sehingga Nabi meneruskan sholatnya di rumah. Jadi kalau bulan Ramadan Nabi beberapa kali saja di mana, di Masjid Nabawi, baru setelah itu di rumah. Jadi sholat malamnya Nabi itu biasanya dilakukan di rumah. Apakah juga tidak pernah di masjid? Iya, di masjid juga. Cuman tadi itu khawatir memberatkan umatnya. Lalu bagaimana dengan yang 23 rakaat, yaitu 20 setelah itu 3 rakaat? Itu dilaksanakan mulai di zamannya siapa? Ada yang tahu? Umar, Khalifah Umar. Di zamannya Khalifah Umar. Dan pastinya Khalifah Umar memiliki tujuan dan melihat kondisi pada saat itu. Karena ada masa pelemahan, gitu ya, pelemahan iman, sehingga apalagi setelah nggak ada Nabi, begitu ya, pelemahan iman. Al-imanu yang kusu yazidu wa yang kusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, kalau sholatnya bareng-bareng dengan sholat sendiri, itu biasanya orang itu semangatan yang mana? Yang bareng-bareng. Apalagi diiringi dengan Bilal yang semangat, gitu ya. Kalau Bilalnya loyo, ya bisa jadi makmumnya juga loyo, ya. Oke. Itu berkenaan dengan sholat malam. Dan sholat malam itu, sholat tarawih itu sebenarnya ya sholat malam itu, begitu ya, sholat malam itu. Tuh. Bagaimana setelah nanti kita terlepas dari ini, dari apa? Ramadan, ya tetap kita laksanakan. Kalau nggak kuat di sepertiga malam, ya berarti apa? Mendekati, kalau sepertiga itu seperempat malam, gitu ya. Berarti mendekati subuh, gitu aja wis. Kalau nggak kuat, misalkan kok belum kuat, bisa kita lakukan sebelum tidur atau tidur sejenak, setelah itu sholat pada saat itu. Ya sama seperti sholat taraweh itu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang berikutnya, berdoa memohon perlindungan sebelum memberi salam. Setelah rangkaian sholat, sebelum kita salam, innaka fil alamina innaka hamidum majid. Maka di situ dianjurkan berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika apa? Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati. Ada yang melanjutkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi selain, kalau di hadis sampai di situ, tapi ada yang melanjutkan, yaitu dengan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku
pada agamamu, begitu. Ya, kalau kita membaca doa, membaca apa, sedikit-sedikit tahu artinya, itu semakin seperti kita berbicara langsung kepada dengan Allah. Itu disunahkan seperti itu. Makanya kadang ada imam yang lama nggak salam-salam, bisa jadi membaca doanya tadi itu, gitu ya. Nah, baik, sholat witir, ini bab berikutnya adalah sholat witir. Ini sholat setelah kita menunaikan yang 8 rakaat atau 20 rakaat. Begitu juga, jangan kita permasalahkan yang semuanya punya dasar. Ada yang 3 rakaat sekali salam, ada yang 2 dan tambah 1, begitu ya, punya dasar masing-masing. Yang penting kita yang masih ada kesempatan belajar, jangan hanya norok buntek ikut-ikutan, tidak tahu pokok apa caan ya. Enggak, tapi kita juga harus tahu dasarnya apa, berbelajar. Apalagi sekarang di HP luar biasa. Tapi jangan, kalau bisa ada gurunya, diupayakan ada gurunya, gitu ya. Baik, itu sekilas untuk sholat witir. Lalu berikutnya sholat sunnah sebelum fajar. Ya, ini tadi yang saya sampaikan tadi itu, yang rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar. Fajar itu apa tandanya? Sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu orang kaya, karena balasannya adalah ya daripada dunia dan seisinya, ya. Itu baik, itu mungkin sebagai tambahan untuk hari ini. Dan sebenarnya ada anjuran setelah sholat subuh itu ada iktikaf di dalam masjid sampai terbit matahari dan disambung dengan sholat duha. Kalau di sini ada bunyi apa Ustaz, sekitar jam 5.12 atau itu menandakan sudah mulai terbit matahari. Nah, disitulah dianjurkan untuk sholat duha. Secara singkat, sholat duha itu sebenarnya adalah bentuk kita menyedekahi sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita. Karena sendi-sendi yang diberi oleh Allah itu, kesehatan itu perlu disedekah. Salah satunya adalah dengan cara sholat duha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena kalau sudah bulan Ramadan, kalau habis sholat subuh, cepat-cepat sholat subuh dan cepat-cepat salam dan cepat-cepat tidur, ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ini adalah ahad terakhir untuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan di luar bulan Ramadan pun kita masih semangat untuk menjalankan ibadah. Kalau bahasa saya ini sakjane ning dunia ini untuk apa sih? Ya semuanya akan, ya terakhir akan dipanggil oleh Allah dan dikubur. Kalau sudah dikubur, ya menunggu nanti ditiup sangkakala kiamat dan dibangkitkan kembali manusia-manusia yang ada di dalam kubur. Setelah itu bangunlah semuanya, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang jubel, gitu ya.
Ya, yang jubek-jubek berarti menandakan amalannya tidak baik. Pastinya semuanya kepingin bangun dari alam kubur dengan wajah yang berseri-seri, terutama ya di alam kubur pun juga mendapatkan nikmat kubur. Ya, jadi berpikir kita adalah berpikir untuk akhirat, kehidupan yang abadi. Dunia itu hanya sementara. Itu saja, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita sampai pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra.